Shalom. Puji Tuhan, mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima mulai ayat yang kelima. Satu Petrus 5 ayat yang kelima mulai, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ayat yang kelima mengatakan di sini bahwa orang-orang muda harus menundukkan diri kepada orang tua. Tetapi ayat selanjutnya kemudian membahas bahwa kita semua satu dengan yang lain itu harus saling menundukkan diri. Artinya bahkan yang lebih tua pun itu mempunyai hati untuk menghormati yang lebih tua, yang lebih muda. Bukan mentang-mentang, oh saya lebih tua, kamu harus tunduk. Tidak seperti itu. Ya. Tetapi ingat juga yang muda tidak boleh kurang ajar. Ya, di sini dikatakan harus menundukkan diri kepada orang yang lebih tua. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, kita akan mengerti bahwa kuncinya itu ada di ayat yang ke-6. Ya, kuncinya ada di ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bahwa ketika kita tidak mau belajar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka kita tidak akan bisa merendahkan diri satu dengan yang lain. Ya. Di sini berbicara tentang hidup dalam doa. Hidup mempunyai saat teduh dengan Tuhan. Ya. Nah, bahkan seorang hamba Tuhan pun ketika dia itu merintis, dia akan banyak berdoa dengan Tuhan, dia merendahkan diri terhadap Tuhan, dan kita melihat hasilnya adalah orang itu rendah hati. Tetapi ketika dia terus menanjak, semakin sibuk, Anda perhatikan kata ini, semakin sibuk, otomatis saat teduhnya itu akan berkurang loh. Ya. Ketika saat teduhnya merendahkan diri di hadapan Tuhan ini semakin dikurangi, maka orang ini yang mungkin sekarang mempunyai gereja besar dihormati, akan semakin tinggi hati. Itu sudah hukum. Ketika kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari kebiasaan merendahkan diri di hadapan pribadi yang lebih dari kita, maka secara otomatis kita akan meninggikan diri di hadapan pribadi yang lain. Ya. Oleh karena itu, kunci di sini adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mempunyai waktu dengan Tuhan. Selalu berhadapan dengan pribadi yang maha itu loh. Ya, pribadi yang maha itu.
Sehingga mau tidak mau kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Menyadari kemahaannya itu loh. Ya. Kalau kita lihat bahkan semua tokoh Alkitab ketika ada di hadapan Tuhan, mereka tersungkur, mereka merendahkan diri secara otomatis, merendahkan diri, mereka gemetar. Dan selesai dari itu, mereka akan mempunyai kesadaran bahwa aku tidak ada apa-apanya. Ya. Tetapi ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, mengurangi waktu-waktu ibadah, mengurangi waktu saat teduh dengan Tuhan, maka kesombongan itu mulai muncul lagi. Ya, oleh karena itu, kita harus hati-hati dengan kehidupan kita. Saya percaya bahwa kebangunan rohani itu sedang dimulai oleh Tuhan. Saya percaya bahwa benteng-benteng di tempat ini pun sudah mulai diruntuhkan oleh Tuhan. Bahwa kubu-kubu itu mulai dirobohkan. Orang-orang mulai sadar kenapa kehidupanku kering. Kenapa aku dulu tidak punya rasa bimbang, sekarang mulai punya rasa bimbang. Sekarang mulai disadarkan kembali. Dan ini waktunya bahwa kita harus cari Tuhan lagi. Ini waktunya Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Ini waktunya kebangunan rohani sedang terjadi. Ini waktunya. Ya. Dan banyak hal sebetulnya yang menggairahkan. Ketika saya pulang dari Banyuwangi, saya di WA juga. Dan Om, ini teman saya Om, juga disantet sama suaminya. Uangnya dihabisin suaminya, jadi seperti orang blow on. Tapi Islam Om, bagaimana Om? Ya doakan, tidak masalah saya bilang. Dan dia katakan, Om sih cepat pulang. Loh ini waktunya kamu yang ditentukan oleh Tuhan, saya bilang. Ya, ini waktunya. Sidang jemaat, ketika kita dekat dengan Tuhan, ingat Tuhan menyertai kita. Ketika saya tiba di Banyuwangi, dikatakan oleh yang ngundang saya, Om, orang-orang yang katanya mau datang Om, yang dari Hindu, yang dari Islam, katanya mau datang Om, mau didoakan. Ternyata mereka kemudian bilang, takut Om, tidak jadi datang. Takut. Sidang jemaat, bahwa ingat loh, roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Bahwa ketika kita hadir di satu tempat, ingat, penguasa tempat itu tahu ada orang istimewanya Tuhan sedang datang. Ingat bahwa di mana ada kegelapan dan ketika terang itu datang, secara otomatis kegelapan itu goncang. Kegelapan itu sedang pergi. Dan inilah kita semua, keadaan kita semua. Yaitu kita adalah terang. Ingat kehadiran kita akan selalu membawa perubahan. Jangan sampai ketika kita hadir, terang yang ada di dalam kita itu menjadi redup. Kebenarannya adalah terang itu akan mengusir kegelapan di sekeliling kita. Ya. Oleh karena itu saya selalu katakan, saya tidak percaya dan tidak mengizinkan serangan balik. Karena selama terang itu masuk ke dalam kegelapan, bukan terang itu yang dipengaruhi oleh kegelapan. Tetapi kegelapan itu yang harus pergi. Terang itu yang harus bercahaya. Sidang jemaat. Di sini kita lihat, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Hanya orang yang sadar juga bahwa dia tidak punya apa-apa, sudah tidak berdaya, dia akan datang kepada Tuhan. Perhatikan ketika banyak orang mempunyai masalah yang sangat banyak juga, mereka akan rajin datang kepada Tuhan. Seringkali ketika masalah itu pergi,
Orang-orang itu juga pergi dari hadapan Tuhan. Ini yang akan jadi masalah. Ya. Ini yang akan jadi masalah. Banyak orang patokannya adalah, aku diberkati, aku tidak ada masalah. Tuhan memberkati aku. Bukan itu patokannya. Berkat Tuhan yang terutama. Ingat hanya satu yang Tuhan katakan. Aku tidak akan membagi kemuliaanku kepada siapapun juga. Patokan kita sungguh-sungguh mendapat perkenanan Tuhan. Bukan keuangan yang semakin meningkat. Bukan pekerjaan yang semakin meningkat. Bukan kedudukan yang semakin terhormat. Patokan kita bahwa Tuhan memberikan perkenanannya adalah kemuliaannya. Itu akan bersama dengan kita. Sehingga Daud pun mengatakan, ketika engkau mengambil rohmu, aku terkejut. Bahwa perkenanan Tuhan diambil. Dan kalau mau jujur, sungguh-sungguhkah di semua gereja kemuliaan Tuhan dinyatakan? Biarlah ini menjadi pemikiran kita. Kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan, kenapa yang berdosa tetap hidup dalam dosa? Kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan, kenapa yang sakit tetap sakit? Kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan, kenapa setan, Anda bisa bayangkan, kenapa setan dengan seenaknya tertawa mentertawakan gereja? Anda tahu setiap Paulus hadir, maka akan terjadi huru hara dikatakan. Ini pembuat huru hara. Kenapa? Semuanya goncang. Bahwa setiap Paulus hadir, pasti akan ada perubahan. Dengan manifest kuasa Allah yang akan dimanifestasikan sedemikian rupa. Sidang jemaat, kita kekurangan hal yang seperti ini loh. Dan kita masuk ke dalam tipu muslihat iblis. Bahwa yang penting kita ibadah. Kita terima dengan iman saja bahwa Tuhan hadir. Kalau itu kita punya iman Tuhan hadir, pasti secara jasmani ada manifestasinya juga. Sidang jemaat, kita masuk ke dalam tipu muslihat iblis. Bahwa sebenarnya Tuhan tidak hadir dalam ibadah-ibadah kita kebanyakan. Dan kita mengatakan tenang, yang penting kita sudah ke gereja. Tetapi ketika kita ke gereja, dan di gereja manusia roh kita tidak dibakar. Ketika kita pulang dari gereja, semangat kita tidak terbakar. Ada yang salah. Kita sedang melakukan kegiatan sia-sia. Kita tidak bertemu dengan Tuhan. Ini waktunya. Kebangunan rohani terjadi. Ini waktunya. Sidang jemaat. Kita membawa kemuliaan Tuhan lagi. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Mau tidak mau. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan ditinggikan. Yang harus kita perhatikan. Yang jadi perhatian kita adalah. Ketika kita ditinggikan. Masihkah kita mau merendahkan diri. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Banyak orang yang puas hanya ibadah 1 kali seminggu. Bahkan pertanyaannya adalah ketika mereka datang seminggu sekali. Sudahkah kerinduan mereka dipuas-puaskan bertemu dengan Tuhan? Ayo berandai-andai suami istri yang sudah lama tidak ketemu. Dan suami atau istri punya kesempatan untuk bertemu 2 jam. Setelah itu harus pergi lagi kerja.
Nanti bulan depan baru ketemu lagi. Anda bisa bayangkan pertemuan itu akan dipuas-puaskan. Sidang jemaat. Banyak yang seminggu sekali ke gereja, bertemu dengan Tuhan, bahkan itu pun tidak dipergunakan dengan baik. Mereka hanya sekedar datang. Seandainya itu bertemu di sebuah rumah, Tuhan ada di pojokan, kita tidak peduli, kita di pojokan yang lain. Yang penting di satu ruangan. Bukankah sebenarnya itu yang terjadi di banyak gereja? Sikap hidup kita kepada Tuhan. Kegerakan ini adalah kegerakan yang dihasilkan oleh keintiman dengan Tuhan. Ingat, kegerakan di akhir zaman adalah kegerakan yang dihasilkan oleh keintiman dengan Tuhan. Karena di akhir zaman, kegerakan di akhir zaman adalah kegerakan mempelai saling bertemu. Sehingga inilah keintiman. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kembali kepada ayat yang kelima, setelah kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab, kenapa kita harus saling merendahkan diri? Sebab Allah menentang orang yang congkak. Allah menjadi musuh dari orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wow. Ya. Jadi ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka dampaknya adalah kita akan mudah saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Hal ini akan menimbulkan kasih Allah itu termanifestasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dikasih Allah, apa sih yang tidak akan dikasih oleh Tuhan? Ya. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Penyediaan Allah akan dinyatakan. Saya ingat ketika kami masih pengerja, bahkan untuk beli beras pun kami harus berdoa meminta kepada Tuhan. Bukankah itu melatih kita untuk rendah hati? Untuk beli beras 5 kilo aja tidak punya uang. Saya ingat ketika anak saya Evan masih kecil, masih bayi kan, di belakang KPKN itu pertama kali kami nyewa rumah. Dan dia minta daging. Daging. Kami tidak bisa beli daging. Yang bisa kami lakukan hanya berdoa. Pagi Evan minta daging, sore maghrib. Ada tetangga yang biasanya memberikan antar-antar apa itu ya. Yang nasinya banyak, ya satu bisa untuk 3-4 orang, tapi dagingnya pas satu. Dan itu yang kami berikan kepada anak kami. Bahwa hanya untuk sepotong daging saja, itu harus berdoa. Tetapi saya mau tekankan begini, bahwa ketika sikap kita ini terus terbawa ketika kita hidup dalam kelimpahan, maka kasih Allah akan terus dinyatakan kepada kita. Tidak mudah ketika kita dalam kelimpahan, tapi kita masih mengandalkan pribadi yang lain untuk mencukupi kita. Ingat, bukan kekurangan lagi. Kita sekarang sudah kelimpahan, tetapi sikap hati yang terus mengandalkan Tuhan, ini yang harus kita jaga. Kebanyakan kan sikap hati yang seperti ini yang luntur. Bandingkan kehidupan kita dulu.
ketika kekurangan, ketika punya masalah. Dengan sekarang ketika semuanya sudah baik-baik saja. Bandingkan. Ya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Lihat bahwa hanya orang yang terbiasa mempunyai kebiasaan merendahkan diri di hadapan Tuhan yang akan mampu menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Kenapa? Setiap pagi dia melihat kebesaran Tuhan, kemahaannya, sehingga ketika kita khawatir karena kesehatan kita menurun, khawatir karena perusahaan kita digoncang, Anda bisa melihat yang maha kuasa itu bisa dipercaya untuk menyelesaikan apa yang kita khawatirkan. Ekonomi tidak akan semakin baik. Seorang ibu berkata pada saya, ekonomi ini sangat-sangat tidak baik. Dulu saya kerjasama dengan perusahaan Cina. Saya yang merintis. Barang-barangnya bisa jalan. Sekarang dikatakan. Hubungan masih belum putus. Tetapi pihak Cina dikatakan. Dia memasang target yang tinggi pada kami. Dengan ancaman kalau target ini tidak bisa tercukupilah ya. Maka pihak Cina akan langsung terjun mengintervensi pasarnya dari ibu ini. Sidang jemaat. Tidak ada sungkan-sungkannya. Orang-orang yang kejam ketika baru merintis ditolong untuk perintisan sama-sama menguntungkan. Tetapi ketika sudah mulai besar mau menghancurkan yang membuka jalan. Inilah keadaan zaman sekarang. Sehingga saya mau katakan, orang-orang bahkan yang sudah merasa aman pun, belum tentu bulan depan pun tetap merasa aman seperti saat ini. Dan ketika itu sudah mulai digoncangkan, kekhawatiran mulai masuk, saya mau katakan, hanya Tuhan saja yang bisa menolong kita. Tetapi kalau kita tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh, tidak pernah melihat kemahaannya, bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan mampu menanggung dan menyelesaikan kekhawatiran kita? Berapa banyak ketika orang mempunyai masalah yang diingat, yang sakit ingatnya dokter spesialis yang terkenal. Ketika mempunyai masalah keuangan yang diingat adalah sahabatnya yang lebih kaya. Pertanyaannya, bagaimana dengan ayat ini? Sudahkah kita mampu dan mau menyerahkan, perhatikan segala kekhawatiran kita? Kekhawatiran terhadap penyakit menular, kekhawatiran terhadap penyakit turunan, kekhawatiran terhadap keuangan, kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak kita. Segala kekhawatiran dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Segalanya. Segala kekhawatiran. Kan tidak mungkin kan orang tidak punya kekhawatiran. Walaupun mungkin tingkatnya beda-beda. Iya kan? Tetapi minimalkan mikir. Nah, di sini ada tantangan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Kata memelihara ini kan enak. Kan tidak cukup sekedar hidup kan kata memelihara. Berarti memelihara ini ada peningkatan loh. Bagaimana kalau memelihara tanaman? Bagaimana kalau memelihara hewan? Bagaimana kalau memelihara anak? Kan semuanya berbicara peningkatan. Bukan sekedar tetap bertahan, tetapi meningkat. Semakin indah, semakin banyak.
Dan ketika Tuhan yang memelihara kita, saya mau katakan tahun ini dan tahun depan kita beda. Itu kata memelihara. Tidak akan selamanya kita terpuruk. Ketika Tuhan yang pelihara. Ya. Bahwa sekalipun bunganya sama, orangnya beda. Ada istilah tangan dingin kan? Itu kalau istri saya nanam tanaman, mau diusahakannya apapun hasilnya mati. Ya. Tapi kalau Noni, kakak saya itu ya, sepertinya hanya ditancapkan aja. Hidup tuh. Ya. Katanya nanam daun kelor tuh gampang, pokoknya tancapkan aja pasti hidup. Itu istri saya nancapkan berapa kali, pohon kelor mati juga. Ya. Iya. Nah, lihat di sini bahwa yang memelihara itu penting. Yang memelihara penting. Kalau Tuhan yang memelihara, orang bahkan dia dari tidak ada bisa menjadi ada. Apalagi yang sudah ada, dipelihara, tidak akan mengalami peningkatan. Pasti mengalami peningkatan. Kenali Tuhan. Kita bisa kenal Tuhan hanya ketika kita menyediakan waktu, disiplin, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mengenal Tuhan, mengenal siapa Dia, mengenal rencananya, mengenal apa yang akan dilakukannya. Sehingga ketika kita khawatir, kita tahu kepada siapa kita akan berseru. Kita tahu bahwa kekhawatiran kita tidak akan membinasakan kita. Itu akan dikelola dengan baik oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, maka kita akan mempunyai kesadaran. Di sini lihat ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, setan tidak akan bisa mencaplok kita. Ingat di sini bahwa setan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya. Satu, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pekerjaan setan hanya dua, mengaum-ngaum dan menelan, memakan. Artinya, dia akan mendatangkan ketakutan dan dia juga akan membinasakan. Hanya orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang tidak akan takut dengan auman singa itu. Tidak akan takut. Hanya orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang tidak bisa ditelan oleh iblis itu, oleh singa itu. Hanya itu. Jadi bukan hanya sekedar orang Kristen. Bukan sekedar orang Kristen. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Bukankah ini berbicara tentang doa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Bukankah ini berbicara tentang saat teduh? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Bukankah ini hanya bisa didapatkan ketika kita berdoa? Lawanmu, kita harus terus berdoa, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kenapa? Karena kita punya lawan. Pak, tapi kan saya tidak pernah ngejek setan. Saya tidak pernah ganggu setan. Anda mau ngejek, mau diem, mau ngelawan, Anda punya lawan. Yaitu si iblis.
yang namanya lawan. Ya, namanya lawan. Pak, tapi saya kan enggak ganggu. Ini dari atas-atasnya sudah musuhan. Iya kan? Dari atas-atasnya. Sehingga anak-anaknya, keturunannya kita ini yang enggak pernah berhadapan langsung, enggak pernah saling menyakiti, tetap adalah musuh. Ya. Ini sudah musuh mulai dulu. Enggak akan pernah bisa damai. Ya. Jadi lawanmu si iblis berjalan keliling, mengincar kita selalu. Itu loh. Kalau ada kesempatan, dia pasti mencaplok kita. Minimal dia akan mengintimidasi kita. Menakut-nakuti kita. Bayangkan Anda 5 tahun aja hidup dalam ketakutan, itu penyakitnya sudah berapa banyak. Iya kan? Kalau 5 tahun ketakutan, Anda minimal tidak bisa tidur. Ketika tidak bisa tidur, minimal darah tinggi. Kalau darah tinggi, bisa stroke. Setelah itu macam-macam, yang mau diabetes segala macam, ya kan? Hanya karena intimidasi, ketakutan yang terus menerus. Dan ini adalah pekerjaan si iblis. Dengan tujuan akhir adalah menelan, menghancurkan, membinasakan. Hanya ketika sadar dan berjaga-jaga. Bagaimana ini bisa terjadi sadar dan berjaga-jaga? Ketika kita hidup dalam doa. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Padahal gereja itu alergi sama doa. Coba lihat. Bandingkan ibadah Natal dengan ibadah doa. Anda akan tahu bedanya surga dan neraka. Ya. Ya. Jadi lihat betapa kita harus hati-hati. Kita punya lawan. Yang namanya punya lawan seharusnya kan hati-hati kan. Lu siapa sih orang Kristen yang tidak tahu bahwa kita punya lawan? Iblis. Seharusnya semuanya tahu. Alah saya tidak takut Pak. Anda terlalu sombong. Ya, Anda terlalu sombong. Kalau mengatakan, alah iblis tidak bisa apa-apa. Rasul, sekelas Rasul Petrus saja mengingatkan sadarlah dan berjaga-jagalah. Berarti ini kan bahaya kan? Lawan kita ini bahaya loh. Sampai orang sekelas Rasul Petrus itu mengingatkan kita loh. Sadar, jangan lupa, jangan anggap enteng. Engkau punya lawan. Dan lawanmu ini berjalan keliling, artinya selalu, setiap waktu dia itu selalu berjalan, selalu mengawasi kita, siap untuk menghancurkan kita. Ketika engkau hidup dalam doa, manusia rohmu peka. Bahkan ketika engkau berdoa, pada waktu ada orang yang menyantet engkau akan tahu ada orang yang nyantet. Kenapa? Sepertinya engkau tidak punya dosa, engkau tidak punya salah. Tetapi engkau bisa tahu sepertinya ada tembok yang membatasi kita dengan Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada setan, ada orang yang menyantet kita. Itu loh. Oleh karena itu, jangan remehkan, jangan remehkan. Ya. Di hari-hari terakhir ini saya sering mengalami dan punya pengalaman betapa setan begitu giatnya. Ya. Setan begitu giatnya. Bahkan seorang pelihat yang sangat peka. Saya pernah ceritakan saya melayani di Surabaya. Anaknya mengatakan,
Aku mau minta doa kepada Pak Yusak besok. Dan ketika anaknya saya doakan, anaknya ini manifestasi sedemikian rupa. Dan mamanya katakan, saya sering melihat manifestasi dari orang-orang yang kerasukan. Tetapi tidak pernah nyangka, tidak pernah tahu bahwa anak saya pun ternyata diserang dan dikuasai oleh roh jahat. Dan saya begitu takut, begitu bingung melihat anak saya sendiri yang mengalami seperti itu. Dia katakan, sadar kita punya lawan. Ingat di sini, kita punya lawan. Ada orang yang kelihatannya tenang-tenang, tiba-tiba divonis kanker. Bagaimana? Karena kita tidak hati-hati bahwa kita punya lawan. Bahwa lawan kita punya waktu yang tepat untuk menghancurkan kita. Saya melihat beberapa tokoh iman. Saya melihat satu orang dan mendengar juga tentang kisah satu orang yang saya kenal baik. Dan akhirnya sekarang sudah meninggal. Tetapi di akhir-akhir hidupnya saya lama tidak ketemu, saya mendapatkan cerita bahkan dari sahabat karibnya. Sering nelpon saya sambil nangis-nangis minta buah. Telepon saya nangis-nangis minta uang. Loh ini ketika saya dengar cerita seperti ini. Bukan dia sepertinya. Saya melihat bagaimana pelayanannya, setan sehebat apapun tidak berdaya di hadapannya. Dia tidak pernah ngomong dengan setan, dia bisa tahu ini setan, usir, keluar. Begitu luar biasanya. Saya ingat pelayanannya, dia pegang tisu. Dia pelintir dan kemudian dia undang teman saya di sekolah Alkitab. Kamu maju. Dia hanya lemparkan ini tisu yang dipelintir, teman saya mental. Tetapi karena tidak hati-hati, lihat di sini. Akhir hidupnya dia kena stroke. Dan ketika dia stroke, imannya hancur. Sampai bahkan bisa nelpon minta uang, nelpon minta dikirimi buah. Sedang jemaat, beda. Ketika engkau kau tidak hati-hati, saya mau katakan, ingat engkau punya lawan. Dan lawanmu tidak pernah istirahat. Dia berjalan keliling. Ingat perkataan ketika setan gagal menyerang Yesus, menghancurkan Yesus. Dengan 3 kali pencobaannya. Dikatakan, setan menunggu waktu yang baik. Sayangnya banyak orang Kristen lengah. Banyak orang Kristen lengah. Lupa bahwa kita punya lawan si setan ini, si iblis. Yang tidak pernah istirahat. Selalu mengawasi. Wow. Bayangkan kata selalu mengawasi. Selalu mengawasi. Saya pernah lihat film cerita tentang pelarian, usaha pelarian dari penjara yang super ketat. Bagaimana bisa? Padahal kan tidak mungkin. Ada yang memperhatikan pergantian penjaga begini. Penjaga ini melangkah dari sini ke sana. Berapa langkah, berapa detik. Itu sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Penjara yang tidak mungkin kebobolan dikatakan. Dengan perincian-perincian yang diperhitungkan. Terus diawasi. Akhirnya lolos juga. Sidang jemaat. Ingat kita punya lawan. Dia terus berjalan keliling. Hanya ketika kita terus berhati-hati dan ada
di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yang akan membuat kita tidak akan bisa ditelan. Tidak bisa terintimidasi oleh roh jahat itu. Hati-hati. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan dia dengan iman yang teguh. Bagaimana kita bisa punya iman yang teguh kalau kita tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh? Bahwa iman timbul dari pengenalan kita akan Tuhan kok. Kalau kita tidak kenal Tuhan, misalnya, kita tidak pernah diajar bahwa Yesus menyembuhkan sampai sekarang, maka kita tidak punya iman untuk menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kita harus kenal Tuhan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Loh. Penderitaannya sama, ya semuanya kan, semuanya mengalami penderitaan yang sama, musuhnya sama, tetapi lihat, yang kita alami sebagai sesama orang Kristen, ada yang bisa tenang, ada yang agak heboh sedikit, ada yang super heboh. Ada yang muncul sebagai pemenang, ada yang kadang menang kadang kalah, ada yang ambruk. Musuhnya sama, penderitaannya sama, tetapi tingkat iman, pengenalan kita akan Tuhan itu yang berbeda. Lalu kita ada di tingkat di mana? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ular, Raja Wali itu seringkali berperang. Raja Wali hanya bisa mengalahkan ular ketika dia gigit ular itu dan bawa terus ke tempat ketinggian. Terus semakin tinggi ular itu mati. Tetapi kalau Raja Wali itu turun dan berperang dengan ular itu, bertengkar dengan ular itu di tanah, habis Raja Wali. Yesus dikatakan bahwa dia diurapi oleh Allah dengan pengurapan Roh Kudus dan dia menyembuhkan orang sakit yang dikuasai oleh roh jahat. Hanya ketika Yesus ada dalam pengurapan, dia mengalami kemenangan. Sama. Bahwa kita bagaimana ada di tempat yang tinggi. Ketika kita hidup dalam pengurapan. Hanya ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, engkau akan mengalahkan si ular itu. Karena hanya dalam hadirat Tuhan ini berbicara ketinggian. Di mana ular tidak bisa hidup dalam hadirat Tuhan. Dia pasti mati. Bayangkan banyak orang Kristen tidak membawa dan tidak hidup dalam hadirat Tuhan. Mereka maunya berperang di tempat yang rendah di tanah. Habis dengan ular. Habis. Ular harus dibawa ke tempat yang tinggi. Terus semakin tinggi, semakin tinggi. Tidak usah dilukai, semakin tinggi. Dia tidak mendapatkan udara, dia mati. Oleh karena itu, bagaimana kita? Apakah kita selalu ada di tempat yang tinggi? Pertolonganku dari tempat yang maha tinggi. Kita nyanyikan terus. Sungguh-sungguhkah kita ada di tempat yang maha tinggi itu? Dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan. Dalam hadirat Tuhan, setan tidak akan bisa menjamah kita. Dia akan mati dengan sendirinya. Dia mau masuk dalam hadirat Tuhan di tempat ketinggian, dia mati sendiri. Sidang jemaat. Oleh karena itu bahkan gereja pun harus terus naik.
Hadirat Tuhan harus dimanifestasikan setiap kali kita beribadah. Sehingga pada waktu kita ibadah, penyakit yang diberikan oleh setan pun musnah. Kelemahan itu musnah. Ketakutan itu musnah. Kebimbangan itu musnah. Kekhawatiran itu musnah. Hanya di dalam hadirat Tuhan. Hanya dalam hadirat Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Ini Allah kita akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ingat, semuanya mengalami penderitaan, iya. Mengalami penderitaan yang sama. Tetapi ingat juga bahwa penderitaannya itu sebentar. Kan seketika kan. Jangan sampai jadi orang Kristen selalu menderita, ya kan? Sehingga kemudian nyanyinya belakang langit biru, selalu itu jadi penghiburan. Ya. Karena di depan langit biru penderitaan terus. Yang diharapkan belakang langit biru. Alkitab katakan penderitaannya seketika. Iya, kita semua akan mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan itu seketika. Kenapa? Karena kita langsung merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena kita langsung sadar ini ada serangan roh jahat. Ya. Sehingga kita langsung mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sehingga kita kemudian sungguh mengandalkan Tuhan. Dan penderitaan itu lenyap. Penderitaan itu seketika. Artinya sebentar. Semuanya akan mengalami, iya. Supaya mengenal kebesaran, kehebatan Allah kita. Ya. Dan ayat yang ke-11 mengatakan, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bukankah ayat ini menenangkan kita? Bahwa semua ada dalam kuasa Tuhan. Setan sehebat apapun. Ingat, bahkan kuasa dari setan itu adalah pemberian Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mari rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau Yakobus mengatakan tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripada. Tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Petrus ternyata sama, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Lawan iblis itu, maka iblis itu akan lari. Sidang jemaat. Ini bukan waktu yang mudah. Kedepannya juga bukan waktu yang mudah. Kita butuh kuasa Tuhan. Enggak Pak, keadaan saya aman kok. Hei, kita butuh kuasa Tuhan. Kalau enggak, kitab Yakobus katakan kita enggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita kok. Kita enggak tahu. Lebih baik kita sadar dan selalu berjaga-jaga. Supaya kita semakin kuat. Kita terus diperlengkapi Tuhan. Kita terus diteguhkan oleh Tuhan. Kita terus dikuatkan oleh Tuhan. Dan dikatakan pada akhirnya kita dikokohkan oleh Tuhan. Kalau sudah dikokohkan berarti itu sudah tidak bisa digoyang lagi. Menghadapi apapun juga kalau sudah namanya kokoh. Tetap aja akan berdiri kokoh. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya.